Ketika ada berita di media untuk menjadi dirut BUMN bisa membayar 25 miliar, ini adalah sebuah nilai untuk jual beli jabatan direksi BUMN. Hal ini mengejutkan. Segitu parahnya kah korupsi di BUMN? Namanya badan usaha milik negara. Sekarang ditafsirkan seakan-akan badan usaha milik pemerintah. Pemerintah betul-betul harus duduk melihat, dan kita harus duduk melihat, memitigasi bencana ini. Saya katakan sekarang panen proyek mangkrak 2022 itu adalah bencana, mitigasi bencana. Jadi 2021 panen proyek mangkrak, 2022 adalah bencana BUMN. Itu akan datang. Bencana BUMN itu 2022. 2022 sebentar lagi. Ya, 2022. Kenapa? Memang Pak Jokowi ini menggunakan BUMN untuk penugasan dalam rangka infrastruktur dan proyek-proyek pencitraan. Utang BUMN sekarang dengan utang pemerintah, jangan kaget, itu sekarang 12.474 triliun. BUMN hancur. Siapa di balik layar hancurnya BUMN? Negara ini bukan milik kalian, wahai berdebak. Bapak memerintahkan saya untuk menjadi Menteri BUMN waktu itu, terus terang beban Bapak, karena ini besar sekali jumlahnya. Nambang emas, nambang batu bara itu boleh dihabisin apa harus poso? Dengan perhitungan bahwa anak cucu kita itu punya hak atas tambang-tambang itu. Kudu poso atau enggak kudu? Ada nggak undang-undang untuk memposokan penambangan? Jadi BUMN itu kan lembaga pelampiasan dan kerakusan yang gitu dihabisin semuanya. Tunggu, kalian, wahai warga Wakanda, di mana sih nurani kalian itu? Pandora Papers, BUMN banyak yang bangkrut, ekonomi tidak tumbuh baik, neraca perdagangan minus, tekor dibanding dengan negara Tiongkok yang dipuja-puja. Sumber daya alam habis dikeduk, pejabat berbisnis, APBN tekor 800 triliun di tahun 2022 nanti. Kalian masih berkata kadrun pasti yang anti pemerintah, yang paling salah. Segitu gampangnya Anda digeser matanya, bukan melihat kesalahan pejabat penguasa, malah bisa dialihkan dengan buzzer urusan yang salah yang lainnya, yaitu kadrun. Biasa itu di dalam strategi sebuah pemerintahan, punya scapegoat itu biasa, punya pengalihan isu itu biasa. Namun kalau Anda seorang patriotik nasionalis, faham bernegara, tidak akan goyang cara melihat benar dan salahnya. Belum pernah sungguh dalam sejarah Indonesia ada cara bernegara yang sedahsyat saat ini di dalam manipulasi jabatannya untuk cuan pribadi dan kelompoknya. Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. BUMN hancur. Siapa di balik layar hancurnya BUMN? Negara ini bukan milik kalian, wahai berdebak. Dia di balik layar hancurnya BUMN selama ini. Portalislam.id. Ketika ada berita di media untuk menjadi dirut BUMN bisa membayar 25 miliar. Ini adalah sebuah nilai untuk jual beli jabatan direksi BUMN. Hal ini mengejutkan. Sebegitu parahkah korupsi di BUMN? Masalah ini akan menggugah rasa nasionalisme sebagian warga negara yang NKRI. Namun yang mencintai buta pemimpin tertinggi dan yang kagum dengan pejabat serba bisa akan biasa-biasa saja membaca berita tersebut. Sungguh kalian, wahai warga Wakanda, di mana sih nurani hati kalian? Pandora Papers, BUMN banyak yang bangkrut, ekonomi tidak tumbuh baik, neraca perdagangan minus tekor dibanding dengan negara Cina yang dipuja-puja. Sumber daya alam habis dikeruk, pejabat berbisnis, APBN tekor 800 triliun, kalian masih berkata kadrun pasti yang anti pemerintah yang salah. Segitu gampangnya Anda digeser matanya. Bukan melihat kesalahan pejabat penguasa, malah bisa dialihkan dengan buzzer yang menyalahkan kadrun. Biasa itu dalam strategi pemerintahan punya scapegoat, punya pengalihan isu. Namun kalau Anda seorang patriotik nasionalis, paham bernegara tidak akan goyang dalam melihat salah benar. Belum pernah dalam sejarah Indonesia ada cara bernegara yang sedahsyat ini manipulasinya. Erick Thohir belak-belakan Krakatau Steel terancam bangkrut gara-gara ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan alasan kemungkinan PT Krakatau Steel Tbk Desember ini bisa bangkrut.
Menurutnya itu bisa terjadi jika sejumlah langkah-langkah rekonstruksi gagal dilakukan. Erick Thohir mengungkap hal tersebut rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI Kamis lalu. Untuk Krakatau Steel ini memang ada 3 langkah. Problemnya langkah ketiga ini macet. Ada 2 restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel. 1, negosiasi ulang dengan POSCO ini juga nggak mudah. Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial. Kalau ketiga gagal, kedua gagal dan pertama gagal, maka Desember ini Krakatau Steel bisa default. Katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR dikutip Sabtu 4 Desember 2021. Maksud Erick mengenai langkah ketiga yang macet yaitu investasi blast furnace, di mana investasi senilai 850 juta US dollar sejak 2008. Namun investasi itu mangkrak. Meski sempat ada titik terang dengan Cina, namun disebutkan upaya itu gagal. Kemarin sempat ada diskusi dengan partner Cina, mereka ingin ambil alih blast furnace ini. Tetapi dibetulin total dan mereka tambah duit dengan hitung-hitungan yang baik, cuma nggak jadi karena baja lagi naik harganya. Jadi untuk membangun pabriknya mereka butuh 2 kali lipat, jadi mereka mundur, katanya. Langkah kedua mengenai negosiasi dengan salah satu perusahaan baja terbesar yaitu POSCO. Pemerintah mendorong agar kerjasama dengan POSCO bisa 50-50. Namun Erick mengakui hal ini tidak mudah dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari POSCO sendiri. Salah satunya negosiasi ulang. Karena kan selama ini KS atau kerjasama dengan POSCO, jadi POSCO mayoritas kita minoritas. Ini kita lagi coba untuk 50-50. Belum ada jawaban dari POSCO, namanya juga usaha. Belum ada jawaban, masih tahap negosiasi, ungkapnya. Terakhir, Erick mengungkapkan kemungkinan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority alias INA bisa berinvestasi di Krakatau Steel. Nah, ini salah satunya sebenarnya kita mengundang. Ini bukan jeruk makan jeruk ya. INA untuk berinvestasi. INA sebenarnya kan kita juga ya untuk investasi sehingga barangnya nggak lari keluar. Ibu Erick. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Adalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bersama